Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dari kelompok 2 pada saat ini kita akan melaksanakan diskusi mengenai ruang kolaborasi pada topik 3, yaitu mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, adapun instruksi pada topik ini yaitu jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Berikan contoh konkret bagaimana siswa menafsirkan sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Nah, jadi pada saat ini kita masing-masing anggota kelompok itu diminta untuk memberikan contoh bagaimana siswa menafsirkan suatu topik atau materi pada saat pembelajaran. Nah, kebetulan pada saat ini kita kelompok 2 itu mengangkat atau mengambil materi pengukuran. Nah, mungkin untuk pertama sekali dipersilahkan kepada Nikita Suryani untuk mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu. Ya, silakan Nikita. Nah, mohon maaf sebelumnya berhubung ada kesalahan teknis pada media Nikita atau perangkat Nikita, kita lanjutkan kepada Saudara Muhammad Rais untuk mengemukakan pendapatnya mengenai contoh konkret ini. Baik, terima kasih kepada moderator Muhammad Yudi. Di sini saya akan memberikan contoh konkret pemahaman siswa yang mampu menafsirkan dalam materi pengukuran. Di sini pemahaman siswa dalam capaian belajar understanding by design dapat dilihat dari bukti siswa mampu menafsirkan pembelajaran, salah satunya melalui dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa. Jadi pengalaman siswa dalam mengkomunikasikan pengalamannya yang pernah melakukan pengukuran berbagai benda yang ada di sekitarnya. Contohnya siswa pernah mengukur panjang meja menggunakan penggaris atau meteran. Siswa mengkomunikasikan pernah mengukur dan membaca hasil pengukuran masa cabai yang dibeli di pasar menggunakan timbangan. Dimensi lain yaitu konstruksi objek sesuai pemahaman pribadi diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Untuk contohnya dapat mengetahui nama-nama alat ukur serta besaran yang diukur melalui gambar alat ukur yang diberikan oleh guru saat pembelajarannya. Mungkin itu contohnya dari saya kembalikan ke moderator. Bella, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rais. Apakah ada tambahan atau masukan dari anggota yang lainnya mengenai pemahaman yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Rais? Baiklah, kalau tidak ada, mungkin kita dengarkan pendapat yang lain mengenai pemahaman siswa dalam menangkap atau mengambil inti dari satu materi. Kepada Saudari Atoha Hira, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang contoh pemahaman mampu menafsirkan untuk materi pengukuran. Oke, konsep pemahaman bagi siswa itu dalam UBD bisa saja disamakan sebagai wujud gagasan siswa, namun memang berbeda dengan konsep pengetahuan. Jika ditinjau dari bahasa, artinya itu bagaimana pembelajaran dapat membingkai tujuan pembelajaran hingga dapat terkait dengan pemahaman. Pemahaman mampu menafsirkan dapat dilihat dari berbagai contoh, seperti siswa menafsirkan cerita ibunya ketika berbelanja di pasar. Ibu menceritakan bahwa cabai yang dibelinya memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan jumlah cabai yang biasa ibu beli. Siswa itu menerangkan kepada ibu faktor apa yang mempengaruhi jumlah cabai yang dibeli ibu bisa menjadi lebih sedikit.
Siswa juga menerjemahkan konsep pengukuran jumlah cabai yang ibu beli lebih sedikit karena memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cabai yang biasa ibu beli. Kalau ditimbang dengan timbangan, maka massa cabai yang ibu beli sekarang dengan massa cabai yang biasa ibu beli itu memiliki massa yang sama. Jadi dapat disimpulkan di sini siswanya sudah memiliki pemahaman mampu menafsirkan materi pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih kepada Saudari Atla Hira. Eh, Selanjutnya, apakah ada tambahan atau masukan mengenai pemahaman yang telah disampaikan oleh Saudari atau Hahira? Kepada seluruh anggota kelompok disilahkan untuk. Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut kepada pemaparan berikutnya mengenai pemahaman siswa. Kepada Saudara Zoni Zulfadli, kita persilahkan. Oh, baiklah. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan konsep pemahaman tersebut. Jadi siswa diharapkan mampu memberikan terjemahan yang tepat mengenai materi yang sedang dipelajari. Hal ini bisa dilakukan siswa saat mereka sudah menguasai konsep materi yang sedang mereka pelajari. Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran itu adalah tercapainya standar kompetensi yang telah ditetapkan. Hal ini akan tergambarkan saat siswa mampu menguasai konsep dan materi yang telah dipelajari. Dengan proses pembelajaran yang ada, hendaknya memfasilitasi siswa untuk mampu menguasai konsep dari materi tersebut. Dengan ini diharapkan siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang ada terkait materi pelajaran. Misalnya dalam materi pengukuran, saat siswa sudah memahami konsep dari materi yang dipelajari, maka mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, baik dalam bentuk soal-soal maupun dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Dikembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Doni Zulfadli. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari anggota kelompok mengenai pendapat dari Saudara Doni Zulfadli? Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut pemaparan berikutnya, yaitu Nikita Suryani. Sudah bisa? Baik, terima kasih kepada moderator. Mohon maaf atas jaringan saya yang kurang baik di tempat. Baiklah, untuk pemaparan materi saya tentang contoh pemahaman peserta didik untuk menafsirkan materi pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran fisika. Cara pertama mengukur pemahaman siswa terhadap pembelajaran yakni dengan cara menafsirkan. Apa itu menafsirkan? Menafsirkan terjadi saat seorang siswa dapat mengubah suatu bentuk informasi pada bentuk informasi yang lain. Misalnya dari grafik ke kalimat atau sebaliknya. Dari kata atau sebaliknya maupun dari kata-kata. Contohnya pada materi fisika sesuai dengan bidang studi yang kita ampuh adalah pada saat siswa mampu menafsirkan angka penting pada suatu bilangan guna memudahkan pembacaan serta pembulatan bilangan, serta pembacaan tabel hasil praktikum, sehingga peserta didik dapat menarik kesimpulan dari percobaan tersebut. Selain itu, melalui penafsiran pembahasan angka penting, tentu peserta didik dapat mengetahui, misalnya kalau dalam materi fisika, itu biasanya cenderung pada angka penting berat badan atau ukuran suatu benda, maka dari itu diperlukan pemahaman berupa penafsiran dari materi pengajaran. Itulah pendapat saya untuk pemahaman peserta didik untuk mampu menafsirkan materi pelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nikita Suryani. Selanjutnya, apakah ada tanggapan ataupun masukan mengenai pendapat yang telah disampaikan oleh Saudari Nikita Suryani? Baiklah, jika tidak ada, sebelum kita masuk kepada kesimpulan, maka saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai bagaimana pemahaman siswa terhadap suatu materi.
menafsirkan adalah salah satu pengetahuan sains yang harus dimiliki oleh seorang siswa, terutama dalam pembelajaran fisika. Kenapa demikian? Karena pembelajaran fisika banyak mengandung gambar ataupun grafik yang harus dimaknai. Nah, keterampilan ini dapat digunakan untuk menghubungkan variabel pola dan menarik kesimpulan berdasarkan analogi ataupun peristiwa yang telah diberikan. Nah, selain itu, keterampilan ini juga didukung dengan adanya penyajian media alternatif seperti anekdot, gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, pada materi pengukuran, siswa disajikan sebuah peristiwa ataupun melihatkan gambar orang yang sedang melangkah. Nah, pada saat itu siswa akan menafsirkan gambar tersebut, atau siswa diminta untuk menafsirkan gambar tersebut, sesuai pada materi yang dibahas. Nah, dengan adanya gambar tersebut, akan membuat pengetahuan awal bagi siswa bagaimana pengukuran tersebut. Nah, dengan adanya gambar tersebut, mereka mengetahui bahwa segala sesuatu yang memiliki satuan seperti langkah, ataupun gantang, ataupun liter, itu merupakan hasil ataupun contoh dari aplikasi materi pengukuran tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tambahan ataupun masukan mengenai paparan saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Untuk menarik kesimpulan, dipersilahkan kepada Saudara Muhammad Rais selaku manajer dari kelompok 2 untuk membacakan kesimpulan dari apa yang telah kita paparkan. Baik, kepada Saudara Muhammad Rais, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Yudi. Di sini izin saya menyampaikan kesimpulan atau rangkuman dari pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design, yang dimana siswa mampu menafsirkan. Jadi di sini konsep pemahaman pada siswa dalam understanding by design bisa saja disamakan sebagai wujud gagasan siswa, namun berbeda dengan konsep pengetahuan. Wiggin dan Tick tahun 2005 menyatakan bentuk-bentuk pemahaman yang digunakan dalam capaian pembelajaran yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan perspektif, empati, dan pengetahuan diri yang didapatkan oleh siswa. Dalam menafsirkan, sini merupakan tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan pemahaman. Menurut Wiggin dan Tick tahun 2005 mengatakan bahwa objek interpretasi adalah makna dari pengetahuan, bukan hanya penjelasan yang masuk akal. Mampu menafsirkan pemahaman terjadi ketika seseorang dapat mengingat pengalaman saat ini atau masa lalu yang menarik dan signifikan tentang materi yang dipelajari. Oke, berikut contoh konkret pemahaman siswa yang mampu menafsirkan materi dalam topik pengukuran. Di sini ada cerita-cerita yang bermakna. Di sini pemahaman siswa mampu menafsirkan dapat dilihat dari berbagai contoh. Seperti siswa dapat menafsirkan cerita ibunya ketika berbelanja di pasar. Ibu menceritakan bahwa cabai yang dibelinya memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang biasa ibu beli. Siswa menerangkan kepada ibu faktor apa yang mempengaruhi jumlah cabai yang dibeli tersebut. Siswa juga menerjemahkan konsep pengukuran. Jumlah cabai yang ibu beli lebih sedikit karena memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cabai yang biasa ibu beli. Jadi kalau ditimbang, maka masa cabai yang ibu beli sekarang dan cabai yang biasa ibu beli memiliki masa yang sama. Dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki pemahaman untuk menafsirkan materi pengukuran dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, siswa menawarkan terjemahan yang tepat. Di sini, siswa diharapkan mampu memberi terjemahan yang tepat mengenai materi yang sedang dipelajari. Hal ini bisa dilakukan siswa saat mereka sudah menguasai konsep materi. Salah satu indikator keberhasilan ini adalah tercapainya standar kompetensi yang telah ditetapkan akan tergambar saat siswa mampu menguasai konsep dari materi tersebut. Misalnya dalam materi pengukuran, siswa sudah memahami konsep dari materi yang dipelajari, maka mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang ada baik dalam bentuk soal-soal maupun dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu memberikan dimensi historis. Untuk contohnya di sini adalah
Pengalaman siswa mengkomunikasikan pengalamannya yang pernah melakukan pengukuran berbagai benda yang ada di sekitarnya. Contoh, siswa pernah mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Contoh lain yaitu siswa pernah berpengalaman mengukur masa cabai saat membeli cabai di pasar menggunakan timbangan. Yang keempat itu membuat objek yang memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Penafsiran terjadi saat seorang siswa dapat mengubah suatu bentuk informasi pada bentuk informasi yang lain. Misalnya dari grafik ke kalimat atau sebaliknya. Dari kata ke angka atau sebaliknya, maupun dari kata ke kata. Contoh pada mata pelajaran fisika adalah siswa dapat menafsirkan angka penting pada suatu bilangan guna memudahkan pembaca serta pembuat bilangan membaca tabel hasil praktikum. Contoh lainnya, siswa disajikan sebuah peristiwa atau melihat gambar orang yang sedang melangkah. Pada saat itu, siswa akan menafsirkan gambar tersebut sesuai pada materi yang dibahas. Adanya gambar tersebut akan membuat pengetahuan awal siswa mengenai pengukuran yang didasari oleh ukur. Maka dengan hal tersebut, siswa mengetahui segala sesuatu yang memiliki satuan adalah hasil dari pengukuran. Mungkin itu rangkuman dari kelompok 2, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rais selaku manajer dari kelompok 2. Nah, itulah hasil diskusi kami mengenai pemahaman siswa terhadap suatu materi atau contoh konkret dari kata menafsirkan. Nah, semoga dapat dipahami dan semoga dapat disimpulkan dan semoga dapat diaplikasikan di dalam pembelajaran ataupun dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, jika ada masukan, kami akan menyediakan ruang diskusi. Silahkan untuk memberikan masukan dan tambahan ataupun pertanyaan pada ruang diskusi tersebut. Mungkin hanya itu, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.